Tuhan dari surga itu yang datang mencari manusia. Karena kalau manusia mencari Tuhan, belum tentu siapakah manusia ini bisa menemukan Tuhan yang hidup, Tuhan dari surga. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Yesus datang menyelamatkan, juga membawa kesembuhan dalam keluarga, dalam pribadi. Sekalipun sedang rusaknya, engkau ada di posisi hancur, atau bahkan di sini kalau ada yang hadir duduk, engkau ada dalam keluarga yang pecah, Yesus tidak menolakmu. Tuhan itu baik. Dia bukan hanya dokter yang ajaib, Dia bukan hanya hakim yang adil, Dia juga bukan hanya pengacara pembela yang baik, tetapi Dia juga adalah seorang pemulung yang handal. Dia mau memungut sampah-sampah untuk Dia daur ulang. Di antaranya sampah itu, sayalah sampahnya. Dan Yesus memungut saya dari seorang sampah masyarakat, dari seorang narapidana. Tato-tato di badan saya. Ini hari ini saya rasanya agak keren hari ini. Tuhan jamah saya dari penjara. Sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya melayani banyak orang yang dari penjara, mantan narkoba, orang-orang susah. Dan puji Tuhan, beberapa tahun terakhir setelah saya sakit parah, Tuhan sembuhkan. Saya harusnya mati karena komplikasi, lever ginjal saya sudah rusak dan fungsi khususnya ginjal menurun. Saya sudah diinfeksi virus termasuk hepatitis. Saya juga diabetes akut waktu itu dan sudah komplikasi. Ini sebetulnya kenapa? Karena kesalahan di masa muda. Dulu mabuk, minum dan begadang. Hancur-hancuran. Saya malu, tetapi dulu saya berpikir malu. Tato saya mau hapus karena waktu saya menikah, saya tidak mau nanti anak saya tahu bapaknya mantan penjahat. Tetapi akhirnya yang dulu aku rasa malu, ketika kenal Yesus, aku tahu aku dipulihkan. Aku boleh bangga bersaksi, siapa aku dulu, tapi aku hari ini bersama Yesus. Aku hidup, aku untung ikut Yesus. Dan waktu itu ketika saya akan menunggu dokter cek kembali saya hari kedua, dalam doa itu tiba-tiba ada suara. Suara itu berkata kepada saya, ini rumah sakit bukan tempatmu. Rumah sakit tempatnya orang sakit. Orang benar tidak hidup dari apa kata dokter. Saya dengar kata-kata itu, saya imani, saya percaya Tuhanku sanggup menyembuhkan saya. Waktu dokter datang periksa, karena kalau di rumah sakit dokter periksa, setiap kali periksa itu pasti bayar toh. Tergantung kelasnya, makin tinggi kelasnya, makin besar bayarannya. Padahal sama, sapaannya, halo, semangat ya, obatnya diminum ya. Udah tuh dia keluar, dicas lagi gitu ya. Nah saya tidak punya uang, dan saya bilang sama diri sendiri, saya harus pulang. Saya harus percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada apa vonis dokter. Lalu saya jalan ke dalam kamar kecil, ada kaca kecil, saya melihat badan saya turun 20 kilo, mata saya kuning, badan saya kuning, kuku saya hitam, bibir saya pecah. Saya bilang, Andi, kamu sehat, kamu sembuh. Kamu bukan tempatmu di sini. Pulanglah, karena rumah sakit tempatnya orang sakit. Orang benar tidak hidup dari apa kata dokter. Dia hidup oleh karena iman, percaya pada firman Tuhan. Saya persingkat, waktunya akhirnya keluarga datang, dokter tidak bolehkan. Dan saya nggak tahu di Samarinda ya, dokternya sama nggak sama di Balikpapan. Tapi di Balikpapan bilang begini, oh nggak bisa pulang, karena kalau pulang nanti ada apa-apa, tanggung jawab sendiri loh ya. Entahlah di Samarinda sama kah ngomong gitu? Halo, orang-orang yang pernah ada pengalaman rumah sakit sama kah? Halo, di sini ada hadirkah kepala perawatnya Dirgahayu? Sama kah?
Oh sama ternyata kota-kota yang lain ya. Dia bilang kalau pulang ada apa-apa enggak tanggung jawab lo ya. Siapa enggak derdut, siapa enggak khawatir, siapa enggak terintimidasi. Tapi hikmat Tuhan turun. Saya berkata, oh begitu, ya udah gini aja. Kalau begitu seandainya saya di sini ada apa-apa, apakah dokter bertanggung jawab? Oh, enggak gitu juga kelas. Dari sana saya mulai mengerti satu hal, bahwa hidup dan mati manusia bukan di tangan dokter, tapi itu ada di tangan Tuhan Yesus. Singkat kata, saya pulang, saya masih sakit. Seperti biasa, subuh-subuh, jam 1, jam 2 subuh, saya akan bangun dan saya selalu memuji Tuhan meskipun sedang sakit. Saya katakan begini, ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya capek toh, saya loyo kan, karena sakit, drop, saya tidur lagi. Kalau biasa sehat, saya melayani, saya mulai bikin voice record, saya share media sosial dan sebagainya. Saya sakit, saya tidur lagi. Jam 8 pagi waktu itu, saya terbangun dan secara ajaib, badan saya dipulihkan. Lalu bibir saya yang pecah-pecah, itu menjadi kering dengan instan. Saya ketemu banyak Indo-Indo, ambe-ambe. Saya mau tanya dulu di sini, adakah orang-orang Toraja di sini? Kurre sumanga. Napasak ke Puan Yesu. Dengseng. Dan jam 8 pagi secara ajaib bibir saya yang pecah itu mengering. Ketemu Indo-Indo, ambe-ambe, orang-orang Toraja, kalau bahasa orang Batak opung-opung ya. Dia bilang, ih ini Pak Pastor ya, bibirnya merah delima. Ternyata dalam Yesus ketika dia pulihkan kita, bukan hanya yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang rusak dipulihkan. Sebentar, yang wajahnya pas-pasan kayak saya bisa kelihatan ganteng loh karena Yesus. Karena ada nur, ada cahaya kemuliaan Bapa di dalam wajah setiap orang-orang yang sudah dipulihkan sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah itu, saya tidak mau kesembuhan saya hanya perasaan, karena iman itu adalah sesuatu yang hidup. Maka saya ke lab Katulistiwa di Gunung Sari di Balikpapan, dan dialah yang mengambil darah saya dan menyatakan di cek lab saya banyak bintang-bintang bertaburan. Saya berkata waktu sudah mengalami kesembuhan, ambil kembali darah saya. Kau yang vonis saya sakitnya, sekarang ambil cek kembali. Dia cek darah saya, dia tarik lagi, lalu siang hasilnya. Ternyata yang bintang-bintang itu setelah Tuhan jamah saya, selamat tinggal bintang-bintang, karena semua hasil saya semuanya baik, normal, dan dipulihkan. Sejak hari itu Andi Simon ini, karena Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang sakit datang dari Swedia, Amerika, California, Los Angeles, Singapura, Malaysia, dan negara-negara yang saya belum pernah tahu, bahkan Cekoslovakia yang saya nggak pernah tahu nama-namanya. Mereka datang ke Kalimantan Timur, ke kota Balikpapan. Rupanya sebelum IKN kita berdiri, mercusuar itu sudah nyata. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun untuk melihat, merasakan, mengenal, mencari tahu siapa itu Yesus yang datang lahir di kandang domba, yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dialah juru selamat dunia.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Atas izin Tuhan dan juga dikonfirmasi secara khusus panitia kemarin ke Balikpapan. Terima kasih panitia, datang 3 mobil. Selain juga kasih undangan, meminta khusus, meskipun momentum Natal ini Pak Pastor, apakah Pastor bersedia untuk mendoakan? Saya kan sungkan karena kan acara resmi biasanya kan protokolnya ketat sekali, apalagi depan ini ada petinggi-petinggi. Aduh. Tapi beliau sepakat teman-teman di Samarinda rindu dan mempersilahkan jikalau Tuhan izinkan ada tamu-tamu jiwa-jiwa yang hadir dan rindu untuk didoakan, diperbolehkan. Oleh sebabnya tanpa berlama-lama, kalau ada di antara saudara-saudara saat ini yang hadir rindu untuk didoakan, saya persilakan seberapa tempat di altar ini. Bapak Ibu waktu yang singkat silahkan maju dan Pastor Andy dan hamba-hamba Tuhan akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ku ingin selalu bersama